Perkenalkan, saya Hisyam. Saya akan menjelaskan project kami yaitu Read in Mesh. Project kami menggunakan bahasa CPP. Pertama, kita akan menjelaskan dari integer main dulu, yaitu mainnya. Pertama, kita akan membersihkan CLI atau terminalnya. Setelah itu, kita akan menggunakan memory set dengan parameter visit, true, dan size of visit. Fungsinya sendiri, ketika kita menggunakan memory set visit sendiri, kita akan membuat ukuran sesuai ini nm, yaitu 4 dan 5, yaitu ukuran dari mesh yang akan kita buat, yaitu untuk barisnya 4 dan kolomnya 5. Setelah kita membuat mesh itu sendiri, kita akan menandai setiap posisi dari mesh itu, misal 01, 02, 03 dan seterusnya sampai 45 akan kita tandai terus semua, yaitu true itu tandanya mesh atau daerah tersebut atau posisi tersebut belum dikunjungi. Nah, size of sendiri ya tadi ukurannya berapa dari visit sendiri. Setelah itu kita akan membuat mesh dari yang kita buat. Misal di sini kan 1 kita jalan yang bisa dilalui dan 0 yang tidak bisa dilalui. Jadi begini. Setelah itu kita akan memberi deskripsi dari program kita, yaitu S untuk start, F untuk food atau goal akhirnya. Jika food ketemu, nanti program akan selesai dan tikus menemukan makanannya. R adalah posisi tikus saat ini. Crash atau pagar itu menemukan dinding. Titik itu sudah dikunjungi, misal kita ke 01 lalu ke 02 kita tidak bisa lanjut lagi, jadi kita backtracking. Nah, 02 tersebut sudah dikunjungi tapi bukan dinding, yaitu. Dan terakhir bintang itu jalur solusi. Nanti dari start sampai food, jika foodnya ketemu maka akan terbuat jalur solusi tersebut. Lalu kita akan mengecek apakah mesh kita tersebut akan is reachable atau akan bisa didatangi atau tidak. Jika bisa didatangi, maka path atau jalurnya ditemukan. Jika tidak, maka jalurnya tidak ditemukan. Baik, perkenalkan, nama saya Vira Singga Pratama dengan NIM 123200128. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang codingan algoritma backtracking, dan sebelumnya sempat sudah dijelaskan oleh Mas Hisyam dan nanti akan dilanjutkan juga oleh Mas Hisyam. Dan di sini saya ingin menjelaskan di bagian intinya dari algoritma backtracking itu sendiri. Dimulai dari sebuah functionnya itu akan mengembalikan sebuah boolean. Jadi di sini namanya itu functionnya itu bool, dengan namanya itu is reachable. Dia itu menerima sebuah parameter, yaitu labirin yang akan dilalui oleh si tikus nanti. Nah, karena backtracking itu selalu menyimpan jejak dari yang sudah dilewatin, maka di sini saya membuat sebuah stack dengan namanya itu S, atau dia itu historinya lah. Lalu visit start koordinatnya X, start dari X, lalu start dari Y kita false. False itu artinya itu dia artinya dia itu sudah dilewatin. Kenapa? Karena kalau start otomatis sudah dilewatin dong, nanti nggak start lagi dong. Lalu S push, kita memasukkan si ini not SXSY ini, atau lebih tepatnya koordinatnya di startnya ini ke dalam stack S, maka kita menggunakan push. Nah, ini untuk step. Lalu kita masuk ke perulangan. Selama si S ini itu tidak empty ya, tidak kosong, kita menyalin top dari stacknya itu masuk ke temp. Lalu dari temp ini kita ambil si koordinat X, koordinat Y, dan dir atau direction, itu arah ke atas, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah gitu. Nah, ini cuma untuk print out. Lalu kita print stacknya kita print. Lalu kita juga melakukan print si labirin. X nya ini tuh X si stack yang kita temp tadi.
lalu y-nya juga ada di sini. Nah, ini tuh fungsinya itu cuma untuk agar ketika nanti itu melakukan print out atau output itu tuh tidak langsung selesai gitu enggak, tapi satu persatu. Nah, ini tuh kenapa temptir? Karena si XY ini tuh dia itu kan udah dari si start tadi di titik 0,0, dia itu ingin ke atas, ke kiri, ke kanan atau ke bawah, maka ditambah. Jadi itu enggak, direksinya itu enggak tetap tapi mulai berjalan gitulah, maka ditambah. Kita ambil export kan push temp. Temp ini udah ditambahkan ini. Jadi itu yang tadinya itu diam, kita masukin yang sudah mulai bergerak gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke if ini. Fx atau Fy itu adalah koordinat dari vote x atau finish x dan vote y atau finish y. Nah, ketika dia itu x sama dengan finish atau y sama dengan finish, maka dia tujuan itu ditemukan atau makanan ditemukan gitu. Nah, masuk ke vektor ini tuh gunanya itu untuk nanti itu ketika ditampilkan di output itu tuh muncul jalan mana aja sih yang udah ditempuh atau kota atau koordinat mana aja sih yang udah ditempuh gitulah. Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah stack namanya itu copy. Dia tuh menyalin data dari si S. Nah, selama copy.empty atau tidak kosong itu, kita akan melakukan path ini atau jalurnya ini, kita push back yang isinya itu adalah koordinat X. Dengan ini kita ambil koordinat Y, kita akan masukin ke copy kita akan masukin ke path ini gitu. Oke. Lalu setelah ini dimasukin tadi, kita pop gitu loh. Lalu kenapa ada reverse di sini nih? Itu dia akan dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri gitu. Enak dibaca. Lalu kita akan melakukan output jalur yang ditemukan atau history jalur yang ditemukan. Lalu for ini itu tujuannya untuk mengoutputkan hasil dari jalurnya tadi. Contoh di sini dia itu ngambil path dari i dengan dot first ini tuh artinya dia itu mengambil yang x, yang first ini yang pertama, lalu second ini yang y. Lalu itu fungsinya itu cuma untuk nampilin anak panah kayak contoh 0,0, anak panah ke kanan. Lalu ketika udah selesai, kita endline, kita tambahin satu baris biar rapi. Kita print si mesh dan pad. Jadi itu nanti di sini tuh akan ada labirin, ditampilin sebuah labirin juga sama persis. Cuma si jalur yang dilalui oleh si tikus itu nanti akan dirubah menjadi bentuk bintang biar tahu kalau si tikus itu lewat jalan ini gitu. Nah, kenapa ini D sama dengan 0 itu karena di sini nih D tadi itu kan dia menyimpan temp direction atau arah. Nah, 0 itu tuh kalau kita lihat tadi seperti dijelasin oleh Mas Yam juga, kalau ini 0 itu artinya atas, 1 itu kiri, 2 itu bawah, 3 itu kanan. Nah, ketika D-nya itu kosong atau ke atas gitu, berarti kita cek nih X-nya ini nih, apakah kurang dari 1, lebih dari sama dengan 0. Itu tuh artinya kita ini ngecek nih apakah si tikus itu tidak akan melewatin batas X. Contoh nih, kita di X0. Nah, kita kalau ingin ke atas, sebelum masuk ke tadi ini juga saya ingin menjelaskan kenapa ke atas itu kok X kan harusnya kalau di koordinat itu Y kan, ke atas itu atas bawah itu Y, kanan kiri itu X. Nah, di sini tuh kita menggunakan ini nih sebuah array, dua variabel, sini X sini Y. Jadi itu kalau X itu nanti dia itu row, sedangkan Y itu baris. Nah, karena dia ke atas, kita cek nih, kita di 0, apakah kita kalau ke atas atau ibaratnya kita memprediksi lah kalau jalan ke atas, ini jalan ke atas itu tuh dia itu melewati batas labirnya atau enggak sih gitu. Kalau ternyata dia itu melewati batas labil atau min atau negatif 1, 0 dikurangi 1 kan negatif 1 tuh, maka dia akan mengembalikan false. Nah, pengecekan kedua yaitu tentang mesh x, 1 sama dengan y sama dengan 1. Ini tuh artinya apa? Artinya itu adalah kalau di meshnya ini tuh, kalau 1 itu artinya itu sebuah jalan, kalau 0 itu artinya dia itu
tembok. Jadi uh, kalau kita ke atas ternyata ketemu tembok, artinya dia kan false. Nah, yang visit ini itu tuh dia itu gunanya itu untuk mengecek apakah atas tadi yang akan kita lewatin itu sudah pernah kita lewatin atau belum. Nah, kalau ini semua terpenuhi, maka kita akan bergerak ke atas. So, kita akan update si visitnya tadi itu false, artinya dia sudah dikunjungin gitu. Si atas tadi itu sudah dikunjungin gitu loh. Lalu kita push not si atas tadi, si yang kita jalan ke atas gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Yang ini tuh sama, yang ini kan kita ngecek ke kiri kanan itu kan tadi pakai Y kan, maka kita ceknya pakai 1, terus Y ini kita apakah tembok atau enggak, terus ini Y ini udah dikunjungin atau belum gitu. Yang ini kan ke bawah, berarti kita pakai X plus 1, maka nggak bisa lanjut. Ini juga kalau kita ke bawah itu apakah tembok atau jalan, ini tuh udah dikunjungin atau belum. Yang ini juga tadi ke kanan kan, berarti kita ceknya kanan kiri yaitu pakai Y. Ini juga Y, apakah tembok, yang ini apakah pernah dikunjungi atau belum, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga ada else nih. Else itu gimana kalau ternyata jalan itu tuh dead end atau jalan buntu, karena backtracking atau algoritma backtracking itu mengizinkan kita untuk melakukan backtracking gitu loh, untuk mencari jalur lagi. Maka yang sebelumnya visit ini itu false, kita ubah ke true. True itu artinya belum dikunjungin, lalu kita ambil export gitu biar bersih, karena melakukan backtracking gitulah. Nah, tadi kan ini kalau dikunjungin dia itu kalau ditemukan dia akan return true. Tapi kalau di sini ternyata nggak ada return true, yang nggak di run, berarti kan dia nggak menemukan jalan finishnya lah, maka dia akan melakukan return false di sini. Nah, untuk selanjutnya bagian ini dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kan Mas Yornas sudah jelasin is reachable ini. Di dalamnya ada fungsi-fungsi lain yang akan saya jelaskan. Mulai dari pertama kita akan include dulu dari IOStream, stack vector, CSstring, thread, chrono, dan algoritma yang akan kita gunakan nantinya. Dan juga using namespace std. Kita akan mendefinisikan ukuran mesh kita dengan n sama dengan 4, yaitu barisnya ke bawah itu 4, dan m sama dengan yaitu baris ke kanan adalah 5. Ini misalnya. Nah, setelah itu kita akan membuat node, kelas node. Ini sendiri merupakan representasi di kode untuk tikus itu sendiri. Di sini kita memiliki integer x dan y. X itu untuk posisi tikus pada x itu yang awal ini, yang X itu yang ini, Y dan untuk ini. Dan direction itu arah tikus kita sekarang, misal 0, 1, 2, 3. Nah, untuk directionnya sendiri kita untuk 0 itu atas, 1 kiri, 2 bawah, 3 kanan. Kalau tidak ketemu semuanya, kita akan backtrack dan mundur. Nah, kita memiliki konstruktor di sini dengan parameter X dan Y. Ketika kita memanggil node ini, berarti kan kita harus mengisi konstruktor tersebut. Untuk X akan objek dari ini, variabel X, atribut X dari objek ini akan diisi dengan nilai X yang dilempar dari kelas lain, dan atribut Y dari objek ini akan disamakan dengan lemparan nilai Y dari atribut lain, dan direction atau arah itu pasti dimulai dari 0, yaitu atas. Setelahnya kita akan membuat bool viset nm. Itu sendiri merupakan mesh-nya sendiri, mesh yang untuk kita tahu arahnya itu gimana. Itu kita kan tadi belum dikosongi semua, itu ini untuk menentukan arahnya dari mana sampai mana. Ini kan. Setelah kita ini membuat bool viset ini, nanti itu isinya akan diisi dengan sesuai apakah di n atau x nm atau n itu x m itu y itu akan ketemu atau tidak jalurnya.
sesuai nantinya. Nah, untuk integer SX dan SY itu 0 semua karena tikus pada mulanya akan bermula pada direksi posisi 0 semua, X, Y nya 0 semua. Lalu di sini mesh kami tujuan akhirnya atau goal atau footnya sendiri pada posisi 2,3, X, Y nya 2,3. Nah, sekarang kita akan jelaskan fungsi print stack. Ini akan menerima stack node S dari is reachable. Pertama kita akan menampilkan isi stacknya dahulu. Di dalam print stacknya sendiri kita akan mengecek apakah node S sendiri kosong atau tidak. Misal kosong, maka kita akan return langsung dan bilang mesh yang kita buat sendiri masih kosong. Lalu kita akan membuat vector temp yang nantinya akan menyimpan path atau jalur yang benar. Pertama kita akan ngecek apakah S itu apakah kosong atau tidak. S kan itu tadi jalur yang udah benar ya. Itu diambil dari nanti akan dibuat atau dihasilkan dari is reachable. Jika S tidak kosong, maka kita akan mengambil S kan tadi stack, berarti kita akan ambil paling atas dengan aturan pivot atau last in first out. Jadi kita akan mengambil paling atas, kita push back ke vektor temp ini sendiri. Nah, setelah stack paling atas kita ambil, nanti kita stack paling atas kita outkan juga ya, sesuai livonya stack itu sendiri. Lalu setelah ini semua berjalan sampai S atau stack node itu kosong, kita akan for looping untuk menampilkan jalur yang setelah yang sudah kita hasilkan, yaitu integer i sama dengan ukuran dari vektor temp, yaitu jalurnya itu sendiri kurangi 1. Nah, kenapa kita mulai dari yang paling akhir? Karena tadi kan ini kebalik kan, yang awalnya ini malah akhirnya dulu, jadinya kita balik jadi awalnya dulu. Misal gini kan, nah ini sebenarnya ini di play-nya itu diletak vektornya itu paling awal, tapi karena kita balik ini paling akhir vektornya, jadi karena kita balik kita printkan yang awal dulu, jadi di sini ininya sebenarnya di sini, jadi di sini ini balik. Oke, setelah itu kita akan belajar ini sampai selesai. Lalu ini kan string fungsi nama direksi, yaitu cuma untuk 0 itu atas, 1 kiri, 2 bawah, 3 kanan, dan kalau tidak ketemu 0, 1, 2, 3 akan backtracking atau mundur. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi print mesh atau ya, di sini memiliki parameter mesh nm atau array dengan nm 2 dimensi lah maksudnya, dengan integer red x dan integer red y, yaitu posisi red x, posisi red lah, posisi tikusnya lah. Kita akan melakukan nested loop untuk integer i dan j dengan i kurang dari n dan j kurang dari m. Ketika kita melakukan nested loop, apakah di i nya sendiri sama dengan red x dan j sama dengan red y? Jika i dan j sama dengan parameter ini, maka kita akan menandai tersebut di terminal dengan R, yaitu sekarang posisi red atau tikusnya sekarang saat ini. Jika tidak, maka kita akan cek apakah I sama dengan SX dan J sama dengan SY. Jika iya, maka posisi start atau S nya sama dengan ini. Tapi kalau misal 00 itu masih cuma ditulis R doang. Nah, kalau tikusnya pindah 01 apa 1,0 nanti S nya baru muncul. Nah, itu apakah dicek I nya apakah Fx dan J nya sama dengan F ya. Jika iya, maka itu posisi makanannya atau F. Dicek lagi
Jika tidak, cek lagi apakah mesh atau jalurnya IJ sama dengan 0. Jika 0, maka kan tadi udah dicek viset atau belum. Jika 0, maka itu dinding. Nah, jika apakah jalurnya itu belum dikunjungi, jika not viset sebenarnya bukan belum dikunjungi tapi sudah dikunjungi tapi tidak berguna lah. Hasil dari backtracking ini sudah dikunjungi nih. Kalau jalurnya belum dikunjungi akan dikasih 1 kan, inline. Dan sekarang kita akan masuk ke print final path dengan parameter array mesh nm dengan vektor pair integer path. Ini akan bawa solution itu solusi dari jalurnya sendiri, dan memory solutionnya sama dengan yang bawah tadi. Yang ini cuma untuk solution, dan semua solusinya akan di false-kan dulu, lalu dibuatkan ukuran nm-nya. nm-nya kan sesuai 45 tadi. Lalu kita akan looping auto paste sama dengan paste solution p.first dan p.second sama true. Kita akan sesuai path-nya lah, ini kan buat path kan, benar kan, ini tadi udah ketemu path-nya kan. Nah, path-nya itu garis ngikutin path ini. Jika benar jalurnya itu akan ditrukan, tapi jika salah ya berarti false ini. Lalu kita akan nested loop i sama dengan 0 dan j sama dengan 0 dengan i kurang dari n dan j kurang dari m. Jika i sama dan j sama dengan sx dan sy, maka ini startnya tikus sebenarnya hampir sama kayak yang print mesh, cuma beda yang ini doang. Lalu apakah ini untuk ngecek di lokasi makanan, lokasi dinding, ini solusi. Nah, itu kan solution tadi. Jika izinnya ada atau solusinya ada, berarti di print bintang. Jika selain itu berarti belum dikunjungi, itu tulis 1. Setelah itu selesai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dan nanti untuk output sendiri akan dijelaskan oleh Mas Atalah dan Mas Alexander. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Atal Fazaki dengan NIM 123240105. Di sini saya akan menjelaskan tentang output program yang telah teman saya buat, sekaligus melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait dengan algoritma backtracking pada studi kasus read in a mesh. Oke, yang pertama, pada output program ditampilkan beberapa keterangan. Ada S yang berarti itu start atau posisi tikus awal, lalu foot, lalu F yaitu foot atau goal atau poin yang harus dicapai oleh tikus tersebut, lalu ada R atau red posisi tikus, lalu ada tanda pagar yaitu dinding atau tidak dapat dilewati, lalu ada tanda titik yaitu posisi yang sudah pernah dikunjungi, lalu untuk tanda bintang yaitu adalah jalur solusi. Masuk ke step pertama, posisi tikus berada di 0,0 atau di posisi kiri atas. Nah, pada step 1 ini, tikus mencoba menuju ke arah atas, namun di sini out of bound. Atasnya kan tidak ada, artinya out of bound atau di luar batas. Makanya stacknya tetap tidak berubah, tetap 0,0. Lanjut ke step 2. Setelah mencoba ke arah atas, tikus mencoba ke arah kiri. Nah, tapi di kiri juga tidak ada atau di luar batas. Makanya tikus tidak bergerak kemana-mana. Lanjut ke step 3. Di step 3 tikus mencoba ke arah bawah. Nah, di mana posisi di arah bawah? Kan ini ada 1 ya. Artinya jalur bisa dilalui. Makanya tikus bergerak ke bawah. Nah, di step 4
posisi tikus berubah menjadi 1,0 di bawahnya tadi ya. Terus dia mencoba ke arah atas. Namun karena atas kan tadi sudah dikunjungi ya, atau tadi posisi start awal. Nah, makanya dia tidak bergerak ke arah atas karena kita menggunakan visited array. Jadi tikus tidak akan mengulangi ketika sudah ada posisi yang pernah dikunjungi. Nah, untuk stacknya bertambah yang tadinya 0,0 menuju ke 1,0. Nah, lalu lanjut ke step 5. Posisi tikus berada di 1,0 masih sama, tapi dia mencoba ke arah kiri. Nah, ke arah kiri kan out of bounds atau di luar batas, makanya tikus tidak kemana-mana atau tetap berada di posisi tersebut. Lanjut ke step 6. Tikus mencoba ke arah bawah. Nah, seperti dilihat di arah bawah kan ini pagar atau dinding atau tidak bisa dilewati. Nah, makanya tikus tidak bisa lewati. Jadi tikusnya tetap berada di posisi tersebut dan stacknya tidak berubah, masih 0,0 ke 1,0. Nah, lanjut ke step 7. Tikus mencoba ke arah kanan. Nah, seperti bisa dilihat R kanannya kan 1 atau bisa dilewati. Nah, makanya tikus akhirnya bergerak ke arah kanan. Nah, akhirnya stacknya bertambah, yang tadinya 0,0 ke 1,0 ditambah lagi ke 1,1. Nah, di step 8 posisi tikusnya kan berada di 1,1. Nah, dia mencoba ke atas. Nah, tapi di atas itu ada tanda pagar atau tanda dinding. Nah, makanya tikus gak bisa ke sana. Lalu lanjut ke step 9, tikus mencoba ke arah kiri. Nah, bisa dilihat R sebelah kirinya itu tanda titik atau tanda yang sudah pernah dikunjungi. Nah, karena kita menggunakan visit array, tikus tidak mungkin ke kiri karena sudah pernah dikunjungi lagi. Makanya stack tetap 0,0 ke 1,0 ke 1,1 dan posisi tikusnya tidak berubah, tetap di 1,1. Lanjut ke step 10. Nah, posisi tikus mencoba ke arah bawah. Nah, dari R ke bawah itu kan ada 1. Nah, karena 1 ini bisa dilalui, makanya tikus bergerak ke arah bawah. Nah, di step 11 stacknya bertambah dari 0,1 ke 1,0 ke 1,1 ke 2,1 bertambah. Nah, di step 11 tikus mencoba ke arah atas. Nah, kita cek ke arah atas ini kan titik atau sudah pernah dikunjungi. Jadi tikus tidak mungkin ke arah sana lagi. Lanjut ke step 12. Nah, di R step 12 adalah ke kiri. Tikus mencoba ke arah kiri, namun di arah kiri itu ada tembok. Nah, intinya tikus tidak bisa ke sana. Akhirnya stacknya tetap 0,0 ke 1,0 ke 1,1 dan 2,1 dan posisi tikus tetap berada di 2,1. Lanjut ke step 13, posisi tikus berada di 0,1, dia mencoba ke arah bawah. Nah, ternyata kita pas cek arah bawah ada nih 1, akhirnya bisa dilewati, makanya tikus bergerak ke arah bawah. Lanjut di step 14. Nah, posisi tikus sekarang berada di 3,1. Nah, stacknya berubah ditambah jadi 0,0 ke 1,0 ke 1,1 ke 2,1 dan terakhir ke 3,1. Nah, ini posisi tikus berada di 3,1. Untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alexander Ganeda Bagaskara dengan NIM 123240097, mau melanjutkan penjelasan dari Mas Atal Zaki. Oke, kita mulai dari step 15 ya. Step 15 ini karena posisi tikus dari 3,1 dan kiri adalah jalan yang bisa dilalui, maka tikus bergerak ke kiri. Nah, di sini tikus tidak bisa bergerak ke atas karena atas merupakan dinding. Untuk step 17, tikus mencoba ke arah kiri. Ke arah kiri merupakan out of bound, sehingga tidak dapat dilalui. Pada step 18, tikus mencoba ke arah bawah, namun karena bawah adalah out of bound, maka dianggap tidak bisa dilalui. Pada step 19, ini merupakan sebenarnya jalan yang kosong, tapi karena kita sudah melalui arah kanan, maka dianggap tidak bisa dilalui. Nah, untuk step 20 karena kita sudah mencoba dari atas, kiri, kanan, dan bawah sudah tidak bisa, maka diputuskan untuk melakukan backtracking ke node 3,1.
Nah, dari 3,1 ini tikus mencoba ke arah bawah. Namun di sini out of bounds sehingga tidak dapat dilalui. Kemudian pada step 22 tikus memilih arah kanan. Nah, dan karena kanan merupakan jalan yang dapat dilalui, maka tikus bergerak ke kanan. Pada step 23 tikus dari 03,2 mencoba untuk ke arah ke atas. Atas merupakan dinding sehingga tidak dapat dilalui. Kemudian pada step 24 tikus mencoba ke arah kiri. Nah, karena arah kiri tadi adalah jalan yang sudah dilalui, maka diputuskan tidak bisa dilalui atau tidak bisa kembali ke node sebelumnya kecuali memang diharuskan backtracking. Pada step 25 tikus mencoba ke arah bawah, namun ini merupakan out of bound. Kemudian pada step 26 tikus bergerak ke kanan karena dapat dilalui. Nah, pada step 27 tikus dari node 3,3 dapat ke atas ke node 2,3 ya. Nah, pada step 28 tujuan telah ditemukan karena ini 2,3 adalah titik F atau titik finalnya. Nah, maka jalur yang ditemukan dari hasil backtracking adalah 0,0, 1,0, 1,1, 2,1, 3,1, 3,2, 3,3, 2,3. Ya, di sini ya jalur solusi akhir. Oke. Gitu.